Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita yang ketiga dalam rangka membahas menyederhanakan pembelajaran dalam era Merdeka Belajar. Pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana kita memahami kurikulum. Kurikulum bagi seorang guru adalah, atau kurikulum yang terdekat bagi seorang guru adalah kompetensi dasar. Jadi pada kesempatan ini kita akan fokus bagaimana kita memahami kompetensi dasar atau kurikulum dalam pembelajaran bagi seorang guru. Baik, saya akan langsung ke presentasi. Ini Bapak Ibu, eee, yang akan kita presentasikan hari ini. Merdeka Belajar menyederhanakan pembelajaran. Materi yang ketiga yaitu pahami kurikulum dengan baik. Dalam hal ini bagaimana kita memahami kompetensi dasar. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana sih caranya memahami kurikulum? Pada kesempatan ini nanti kita akan contohkan 2 KD, KD pengetahuan dan KD keterampilan mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian nanti kita akan buka hasil dari bagaimana kita membedah kurikulum atau KD dalam satu mata pelajaran untuk 1 tahun atau 1 tingkat. Kita lihat, ini adalah KD mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Ada 2 KD. Yang pertama kita baca bersama-sama, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Yang kedua adalah menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengar. Ada 2 pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Yang pertama, kemampuan apakah yang harus dikuasai siswa pada KD tersebut? Pada KD pertama itu, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Apa pengetahuannya? Pengetahuan yang harus dikuasai siswa adalah mengidentifikasi. Inilah kemampuan. Mari ketika kita mengidentifikasi analogikan pembelajaran sebagai Google Map, maka kita sudah berbicara tentang kemampuan. Ini adalah kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa. Mengidentifikasi. Untuk KD yang kedua, menyimpulkan adalah kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa. Kenapa yang lainnya? Yang lainnya adalah materi yang terkandung di dalamnya. Jadi kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa itu adalah mengidentifikasi. Kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa itu adalah menyimpulkan. Sementara sisanya ini adalah materinya. Informasi dari teks laporan hasil observasi atau guru bahasa Indonesia selalu mengatakan teks hasil observasi atau teks laporan hasil observasi itu adalah materinya. Teks laporan hasil observasi itu adalah materinya. Jadi ini adalah kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa. Ini adalah kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa. Kalau begitu Bapak Ibu, apakah banyak kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa dalam 1 tahun, dalam 1 mata pelajaran? Saya sudah melakukan pembedahan terhadap kurikulum mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 untuk 1 tahun, semester 1 dan semester 2. Coba kita lihat hasilnya. Ini Bapak Ibu hasilnya. Ini adalah hasil membedah kurikulum SMP kelas 7, ya ini kelas 7, ini kelasnya kelas 7. Mata pelajaran bahasa Indonesia, jumlah teks materinya ada 8, jumlah KD pengetahuannya ada 18. Maaf, 16 ini. Ada, ya betul, ada 16, maaf. Ini juga ada 16. Maaf. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kita lihat geser ke bawah. Kita lihat ke bawah.
Untuk kelas 7 pengetahuan, ini pengetahuan, ya. Kompetensi dasar itu ada kemampuannya ternyata dalam 1 tahun, kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa itu hanya ada 3, tidak lebih. Hanya ada 3 kemampuan. Sementara pada kelas 7 untuk kemampuan keterampilan harus dikuasai oleh siswa, seluruhnya itu hanya ada 8. Hanya ada 8. Sementara materi sebagai bahan untuk menguasai kemampuan, itu semuanya ada 1 teks deskripsi, 2 teks narasi, 3 teks prosedur, 4 teks laporan hasil observasi, 5 puisi rakyat, 6 teks fabel, 7 surat pribadi, dan 8 adalah buku fiksi atau non-fiksi. Sehingga karena masing-masing teks ini ada 2 KD, maka pengetahuannya 8 kali 2, 16, keterampilannya 8 kali 2, 16. Nah, jadi sebetulnya kembali lagi ke sini Bapak Ibu, dari 8 teks yang ada, yang jumlah seluruh KD-nya ada 16, 3 titiknya itu ada 3.1 sampai 3.16, ternyata kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa itu hanya ada 3, mengidentifikasi, menelaah, dan menemukan. Gitu, ya Bapak Ibu. Begitupun untuk yang keterampilan. Dari 16 KD, ternyata kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa itu hanya 8. Menentukan, ya kan? Menyajikan, menceritakan, menyimpulkan, mengungkapkan, memerankan, menulis, dan membuat. Hanya 8. Nah, yang lebih penting dari itu semuanya bagi seorang guru adalah ini. Arti atau cakupan kemampuan. Ini adalah bahan untuk menentukan indikator. Jadi kalau seorang guru tidak bisa memahami apa itu mengidentifikasi, tidak tahu apa itu menelaah, tidak tahu apa itu menemukan, maka dia akan berkesulitan ketika dia menentukan indikator. Maka sangat penting bagi seorang guru memahami apa sih mengidentifikasi. Ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu yang saya hormati. Apa sih yang maksud dengan mengidentifikasi? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengidentifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas. Menentukan atau menetapkan identitas. Jadi kalau umpamanya mengidentifikasi seorang manusia, menentukan identitas manusia, gitu ya. Namanya umpamanya Aminah. Dari namanya, laki-laki atau perempuan, sudah akan ketahuan. Apalagi kemudian dilihat fisiknya, rambutnya panjang atau dia pakai kerudung, itu sudah tahu, sudah ketahuan bahwa itu adalah perempuan. Itulah yang disebut dengan mengidentifikasi. Kemudian yang kedua, menelaah. Menelaah adalah mempelajari, menyelidiki, mengkaji, memeriksa, menilik. Itu menelaah. Menelaah itu mempelajari, menyelidiki, mengkaji, memeriksa, menilik. Jadi kalau umpamanya kita gunakan KD-nya menelaah, maka apa yang turunannya dari menelaah dalam indikatornya? Begitu. Maka indikator-indikator itu harus menunjukkan kegiatan-kegiatan mempelajari, menyelidiki, mengkaji, memeriksa, menilik. Kemudian yang berikutnya, contoh yang ketiga adalah menemukan. Menemukan adalah mendapatkan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Nah, menemukan adalah mendapatkan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Mendapatkan atau mendapati. Jadi, menemukan adalah mendapatkan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Itu menemukan.
Ini nanti kita akan sangat berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan HOTS ini, ya. Jadi kalau umpamanya kita hanya sekedar membuat pertanyaan, tidak HOTS, maka tentu saja tidak akan bisa mencapai kemampuan ini, mengukur kemampuan. Jadi Bapak Ibu yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini, kadang-kadang kita sebagai guru kita tidak bisa memahami ini, tidak bisa memahami kemampuan, kemudian kita ngajar saja, tidak mengarah ke sini pembelajarannya, kemudian menilainya juga tidak mengarah ke sini, atau bisa jadi mengajarnya iya mengarah ke sini, mengidentifikasi, karena berpedoman pada buku. Tapi ketika melaksanakan penilaian, tidak mengukur mengidentifikasi, tidak mengukur menelaah, tidak mengukur menemukan. Padahal sebetulnya siswa sudah mampu menemukan. Tetapi karena salah ukuran, maka kita tidak bisa mengukur dengan baik. Sehingga siswa dikatakan tidak mampu menemukan. Atau jangan-jangan justru sebetulnya siswa itu belum bisa menemukan. Tetapi karena alat ukur yang kita gunakan salah dalam menilai, maka akhirnya siswa dikatakan sudah mampu menemukan. Gitu. Ini nanti bisa kita Bapak Ibu baca ke bawah di sini ya. Ada di sini. Silahkan lihat di kamus. Bapak Ibu bisa melakukan analisis kurikulum ya untuk semua mata pelajaran. Jadi jangan sampai Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu tidak paham seperti apa kurikulum yang kita ajarkan. Ini harus kita pahami apapun mata pelajarannya. Tidak hanya bahasa Indonesia. Apalagi nih Bapak Ibu ketika sekarang ada COVID-19 yang ketika belajar di rumah diberlakukan, rata-rata pencapaian atau pembelajaran KD itu baru separuhnya. Sementara separuhnya lagi belum sempat diajarkan. Maka salah satu cara untuk menentukan nilai KD yang belum terajarkan, maka lihat saja dari sini. Dari kemampuan yang sama. Ada nggak kemampuan yang sama? Kalau kemampuannya sama, punya mengidentifikasi, pada awal semester dia sudah mendapatkan nilai mengidentifikasi, katakan punya nilainya 81, ya sudah. Kalau tidak bisa menemukan data bagaimana kemampuan siswa, ya sudah. Kita lihat saja KD yang kemampuannya mengidentifikasi akan relatif sama. Hanya beda materi saja. Sebab pada dasarnya siswa sudah mampu mengidentifikasi. Begitupun menelaah. Jadi sebetulnya agak impossible ketika kemudian ada 8 teks. 8 teks itu diawali dengan mengidentifikasi, kemudian ketika teks pertama mengidentifikasi 80, tetapi kemudian teks yang kedua kemudian nilai mengidentifikasi 60, pasti ada sesuatu yang salah bukan pada siswa, tapi pada guru yang merencanakan dan memuat dan melaksanakan pembelajaran serta mengukur pembelajaran. Itu Bapak Ibu yang harus kita pahami bersama. Jadi jangan sampai Bapak Ibu salah mendefinisikan ya tentang kurikulum. Jadi kurikulum itu ada 2 bagian, ada itu kemampuan dan materi. Saya pikir ini dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjut lagi memahami kurikulum berikutnya. Kita akan memahami tentang kemampuan dan materi jauh lebih dalam. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat berkarya, tetap bekerja dari rumah, tetap berada di rumah, dan tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.